Salam sehat, selamat berjumpa di minggu ke-21 setelah Trinitatis di ibadah HKBP Resort Bali. Kami menyapa anggota jemaat HKBP Denpasar, HKBP Mataram, HKBP Exaudi Dalu, dan HKBP Nusa Dua yang belum bisa datang ke gereja. Mari Bapak Ibu kita beribadah di rumah kita masing-masing. Kami mengucapkan selamat beribadah dan selamat hari Minggu. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 9 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya, seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu bercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, berikanlah bagi kami roh kedamaian dan kebenaran,
supaya kami mengerti kehendak-Mu, dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ini nomor 267 ayat 1 dan ayat 2. Hukum Tuhan bagi kita pada minggu hari ini tertulis pada hukum Taurat 6 sampai dengan ke-9. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama mohon kekuatan untuk melakukan sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kita bernyanyi dari buku ini nomor 115 ayat 1 sampai 2. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.
janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ini nomor 686 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi epistel di minggu hari ini, yang tertulis di dalam 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan 17. Kita membacanya secara responsorial. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkan orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena itu Tuhan akan menyatakannya, sebab Ia akan nampak dengan api, dan bagaimana dengan pekerjaan masing-masing orang akan diuji, ia akan mendapat upah. Jikalau pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah itu adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Demikianlah firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ini nomor 461 ayat 1 dan ayat 2.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku yang nomor 435 ayat 1 dan 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kabar baik, berita sukacita untuk kita pada minggu hari ini tertulis dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Saya akan bacakan untuk kita bisa ikuti dalam hati kita masing-masing. 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi, dan seluruh orang awam dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang dan diadakannya perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkiah
dan kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyirah dan untuk segala tentara langit. Lalu dibakarnyalah semua itu di luar kota Yerusalem di padang-padang Kidron, dan diangkutnyalah abunya ke Betel. Ia memberhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem. Juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, untuk rasi-rasi bintang, dan untuk segenap tentara langit. Dibawanyalah tiang-tiang berhala dari rumah Tuhan ke luar kota Yerusalem ke sungai Kidron. Lalu dibakarnya di situ dan ditumbuknya halus-halus menjadi abu. Kemudian dicampakkannya abunya ke atas kuburan rakyat jelata. Ia merobohkan petak-petak pelacuran bakti yang ada di rumah Tuhan, tempat orang-orang perempuan bertenun sarung untuk Asyirah. Disuruhnyalah datang semua imam dari kota-kota Yehuda, lalu ia menajiskan bukit-bukit pengorbanan, tempat para imam itu membakar korban dari Geba sampai Beersheba. Dirobohkannya pula bukit-bukit pengorbanan di pintu-pintu gerbang yang ada dekat lubang pintu gerbang Yosua, penguasa kota itu, yang ada pada sebelah kiri kalau orang memasuki pintu gerbang kota itu. Tetapi para imam bukit-bukit pengorbanan itu tidak boleh naik ke mezbah Tuhan di Yerusalem. Hanya mereka boleh memakan roti yang tidak beragi di tengah-tengah saudara-saudara mereka. Ia menajiskan juga Tofet yang ada di lembah Ben Hinnom, supaya jangan orang mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api untuk dewa Molok. Dibuangnyalah kuda-kuda yang ditaruh oleh raja-raja Yehuda untuk dewa matahari di pintu masuk ke rumah Tuhan dekat bilik Natan Melek, pegawai istana yang tinggal di gedung samping. Juga kereta-kereta dewa matahari dibakarnya dengan api. Mezbah-mezbah yang ada di atas Sotoh, tempat peranginan Ahaz yang dibuat oleh raja-raja Yehuda, dan mezbah-mezbah yang dibuat Manasye di kedua pelataran rumah Tuhan dirobohkan oleh raja dan diremukkan di sana. Lalu dicampakkannya abunya ke sungai Kidron. Bukit-bukit pengorbanan yang ada di sebelah timur Yerusalem, di sebelah selatan bukit kebusukan, dan yang didirikan oleh Salomo raja Israel untuk Ashtoreth, dewa kejijikan sembahan orang Sidon, dan untuk Kamos, dewa kejijikan sembahan Moab, dan untuk Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon, dinajiskan oleh raja. Ia memecahkan tugu-tugu berhala dan menebang tiang-tiang berhala. Lalu ditimbuninya tempat-tempat itu penuh dengan tulang-tulang manusia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita pada minggu ini diberikan topik mengenai reformasi spiritualitas gereja, dengan diperdengarkannya kembali kepada kita masa-masa reformasi yang dilakukan oleh Raja Yosia pada perikop ini. Ini salah satu perikop yang menggambarkan sebuah reformasi besar-besaran yang terjadi untuk umat Tuhan, orang-orang Israel pada saat itu. Lalu sebenarnya apa yang terjadi kepada orang-orang Israel? Kenapa harus diperlukan reformasi besar-besaran ini? Amanginan jemaat Tuhan, pada saat diangkat menjadi raja, di kitab ini kita bisa juga baca dari kitab Tawarik. Di sana ditampilkan bahwa Yosia itu diangkat menjadi raja pada umur yang sangat muda, 8 tahun. 8 tahun umurnya waktu itu. Dia masih sangat muda, masih bocah, bisa dikatakan demikian.
Lalu dia diangkat menjadi raja, dan dia melihat ada tradisi yang tidak benar lagi terjadi di umat Tuhan, orang-orang Yehuda, orang-orang Israel. Ketika dia lihat bahkan di bait-bait suci, di tempat-tempat sucinya orang-orang Israel, orang-orang Yehuda, itu sudah bercampur dengan penyembahan-penyembahan terhadap dewa-dewa lain, terhadap berhala-berhala, bahkan di bait suci. Bukan hanya di tempat-tempat tertentu, bukan hanya di suatu lokasi tertentu, atau bukan hanya sekedar penambahan di tempat lain, tapi bahkan di bait suci pun ada terjadi peletakan tempat-tempat penyembahan berhala di sana. Kemudian pada tahun ke-8 pemerintahannya, yaitu sekitar umur 16 tahun, Raja Yosia, dia baru memulai reformasi yang dimulai dari dirinya sendiri. Diajaknya orang-orang terdekatnya pertama sekali untuk mereformasi ini tidak benar, ini kita harus kembali lagi. Dia melihat sesuatu yang tidak benar, dia lihat ada sesuatu yang keterburukan yang terjadi kepada bangsa Israel, dan dia nilai bahwa ini adalah hukuman Tuhan, ini adalah kutukan Tuhan atas orang-orang Israel yang telah menyimpang dari penyembahan terhadap Tuhan Allah. Ulah nenek moyang orang-orang Yehuda, orang-orang Yerusalem, orang-orang Israel yang telah menyimpang, menduakan Tuhan pada saat itu. Lalu dia mau merubah kembali, mau kembali kepada kepemimpinan Tuhan, teokrasi. Lalu dia mulai mereformasi kecil-kecil. Lalu tahun ke-12 pemerintahannya, reformasi yang dimulai oleh Raja Yosia kemudian ternyata didukung oleh banyak warga, banyak masyarakatnya, banyak jemaatnya, untuk mengembalikan kembali bahwa penyembahan orang-orang Israel itu harus kepada Yahweh, harus kepada Elohim, harus kepada Adonai, harus kepada Tuhan Allah, Bapa nenek moyang mereka. Jadi reformasi itu pun dimulai dengan menghancurkan patung-patung berhala, menghancurkan semua sarana-sarana penyembahan berhala itu, patung-patungnya, alat-alatnya, semua, sampai kepada praktik-praktiknya dia berhentikan, dia stop semuanya, dan dengan dukungan orang-orang dekatnya dan dengan orang-orang yang masih rindu untuk menyembah kepada Tuhan Allah, kemudian mereka melakukan reformasi itu, pembaharuan itu. Mereka melakukan kembali pengembalian kekudusan umat pilihan Tuhan, supaya mereka tidak terjadi lagi politisme, atau bahkan yang ada terjadi di sini adalah sinkretisme, penggabungan agama-agama. Mungkin masih ada juga mereka yang menyembah kepada Yahweh, kepada Adonai, kepada Elohim, tapi mereka juga tidak cukup puas dengan itu. Mereka menganggap bahwa jangan-jangan kita harus meminta pertolongan dari Allahnya, dewa-dewa, Allahnya agama-agama lain, suku-suku lain. Maka dibuatlah penyembahan terhadap Baal, terhadap dewa matahari, terhadap dewa bulan. Kita lihat tadi Amanginang ada juga di sana dikatakan terhadap rasi-rasi bintang. Terhadap rasi-rasi bintang, dia juga berhentikan itu pemujian terhadap rasi-rasi bintang. Sementara sampai sekarang kita masih banyak lihat di koran-koran, di mana-mana di internet, itu masih ada orang-orang yang mempertaruhkan kehidupannya, masa depannya, hari-harinya dengan rasi-rasi bintang gitu. Apa bintangmu? Taurus, Sagittarius. Kemudian lihat ramalan bintang hari ini, minggu ini, bulan ini gitu. Masih ada orang-orang seperti itu. Tapi dari zamannya Raja Yosia kita lihat bahwa praktik seperti itu sudah diberhentikan, karena itu termasuk praktik penduaan Allah. Kita menyepelekan kekuatan Allah, kuasa Allah, dengan masih menumpukan kehidupan kita pada ramalan-ramalan rasi bintang seperti itu. Jadi itu ternyata salah satu yang direformasi oleh Yosia. Kemudian reformasi ini tidak hanya berhenti di sana, tidak hanya berhenti pada raja-raja Israel. Kemudian sesudah jemaat-jemaat Kristen berdiri, kita lihat banyak ajaran yang datang kemudian terhadap kekristenan, baik itu dari ajaran
Yahudi yang lama yang masih dipertahankan. Baik pada saat itu orang-orang Kristen mula-mula yang datang juga dari orang-orang di luar Yahudi, orang-orang Yunani dan Romawi. Jadi banyak sekali, masih ada juga ajaran-ajaran Gnostisisme waktu itu, atau ajaran-ajaran lain yang salah menangkap pemberitaan para rasul, kemudian bergabung di sana, mau merusak kepercayaan orang-orang Kristen, mau merusak dogma-dogmanya orang Kristen. Maka dilakukan terjadi banyak juga reformasi di sana. Selain di dalam konsili-konsili, ada juga penyembahan atau ajaran-ajaran yang direformasi, dibetulkan kembali. Misalnya saja, mungkin tapi kita Protestan tidak ikutin itu. Waktu itu seorang yang sampai sekarang masih dirayakan pada tanggal 14 Februari, hari Valentine katanya, tapi kita Protestan tidak merayakan itu, yang dirayakan oleh umat Katolik. Itu ternyata adalah perayaan akan hari, kalau saya tidak salah, beberapa sumber mengatakan itu hari pemakaman, hari penguburan Santo Valentinus. Bukan hari lahirnya, bukan hari spesial apa-apa, tapi hari pemakamannya Santo Valentinus. Dan dia dianggap menjadi pewujudan dari manifestasi dari bukti kasih sayang seperti itu, dengan pembagian coklat dan surat-surat itu ya, yang zaman saya SMA itu masih berlangsung. Bahkan sampai sekarang masih ada tradisi-tradisi seperti itu. Nah, kenapa ternyata entah siapapun dulu, entah bapak gereja yang memulai itu perayaan Valentine, perayaan terhadap Santo Valentine atau perayaan hari kasih sayang pada tanggal 14 Februari. Karena pada saat itu ada penyembahan orang-orang Romawi terhadap dewa. Kalau kita pernah lihat yang gambaran anak kecil bawa panah, Cupid itu, ada penyembahan terhadap itu dan dewa-dewa Romawi lainnya. Dan di sana sering diadakan seperti yang dikatakan di perikop 2 Raja-Raja juga tadi, ada pelacuran-pelacuran bakti. Jadi pelacuran yang bertopengkan agama. Itu terjadi juga pada 14 Februari pada saat itu. Kemudian supaya orang tidak lagi merayakan itu, maka kekristenan mengambil alih itu, hari itu, 14 Februari itu. Diambillah itu untuk menjadi perayaan kasih sayang atas nama seorang pastor bernama Valentinus pada saat itu. Tapi kenapa kita tidak merayakan orang-orang Protestan? Karena kita tidak percaya bahwa ada orang yang lebih kudus, orang kudus, santo itu orang kudus. Jadi kita tidak percaya ada orang yang lebih kudus daripada orang lain seperti tadi Valentinus misalnya, atau Santo Fransiskus dari Assisi misalnya, atau yang lain. Jadi kita tidak merayakan perayaan terhadap santo-santo, orang-orang kudus. Itu kenapa Protestan kita sering ribut ketika tanggal 14 Februari ini dirayakan apa enggak sih hari Valentine. Nah, secara dogma kita tidak merayakan itu karena nama Santo Valentinus tadi. Kita tidak merayakan santo orang kudus. Nah, tapi poinnya adalah gereja mengambil alih tanggal 14 Februari supaya tidak terjadi lagi penyembahan terhadap dewa-dewa Romawi. Sama halnya dengan hari Minggu, Domingus, Sunday kalau kita membaca di bahasa Inggris, hari penyembahan terhadap dewa matahari awalnya. Hari penyembahan terhadap dewa matahari. Lalu orang-orang Kristen melihat bahwa ini nggak benar gitu. Orang-orang Kristen yang berasal dari luar Yahudi, non-Yahudi, masih sering mempraktikkan hal-hal itu gitu. Atau orang-orang yang bahkan bukan Kristen juga masih ada penyembahan mereka. Lalu orang-orang Kristen mula-mula bapak-bapak gereja melihat selain gara-gara bahwa Yesus itu bangkit di hari Minggu, bangkit pada hari Minggu, nah dia bilang ini bahwa tidak harus di hari Sabtu. Jadi Sabat itu adalah hari Sabtu. Jadi penyembahan kita, ibadah kita tidak harus di hari Sabat itu, di hari Sabtu itu, tapi Sabat yang kita ambil adalah di hari Minggu. Maka perayaan Sabatnya orang Kristen itu dipindahkan ke hari Minggu, selain untuk merayakan bahwa Yesus Kristus itu bangkit di hari Minggu, itu juga kita ambil untuk mengambil alih perayaan terhadap Sun God, dewa matahari. Sunday, harinya matahari, Sun God, dewa matahari. Jadi untuk mengambil alih perayaan itu, karena Kristus adalah matahari kebenaran, maka hari Minggu kita ambil untuk
menyembah kepada Kristus Sang Raja Gereja, supaya praktik-praktik seperti tadi sinkretisme, politeis itu kita bisa tinggalkan. Demikian juga perayaan Natal. Ternyata perayaan Natal 25 Desember juga adalah pengambil alihan oleh orang-orang Kristen Bapak Gereja yang pertama. Walaupun sebenarnya orang-orang non-Kristen zaman sekarang sering mempelintir bahasanya ya, tanggal 25 Desember, jadi bahasanya dipelintir sedikit, jadi seolah orang Kristen itu merayakan perayaan kafir, perayaan Romawi gitu, tanggal 25 Desember. Karena memang ada pada saat itu. Dan kembali lagi untuk menghilangkan perayaan itu, untuk menyingkirkan perayaan itu supaya orang-orang Kristen non-Yahudi tidak lagi menyembah kepada, kalau tidak salah Dewa Matahari juga tanggal 25 Desember, maka kita ambil itu untuk perayaan Natal. Jadi tadinya perayaan Natal itu dimulai dari masa-masa Advent sampai kepada Epifanias, itu adalah satu masa-masa perayaan sebelum tanggal 25 Desember ditetapkan sebagai hari Natal kita. Jadi itu satu rangkaian ibadah, satu rangkaian liturgi dari mulai perayaan Advent sampai dengan Epifanias tanggal 7 Januari. Itu tadinya adalah satu rangkaian seperti itu. Lalu kita ambil alih itu, kita reformasi itu, supaya jangan ada lagi orang-orang yang menyembah kepada dewa-dewa matahari, dewa-dewa Romawi seperti itu. Lalu sampai kepada ini berjalan lagi, gereja sudah berjalan, Katolik sudah, pada saat itu kita sebutnya mungkin gereja mayoritas itu menyebut dirinya Katolik, gereja yang gereja yang satu, gereja yang Katolik seperti itu. Kemudian tahun 1517 terjadi lagi reformasi yang dimulai dari Jerman, seorang pastor bernama Martin Luther, yang dia melihat ada ketidakbenaran lagi di kekristenan pada saat itu di gereja Katolik. Kemudian dia ambil tanggal reformasi gereja itu, sampai sekarang kita ambil bahasanya, istilahnya sebutannya dengan reformasi Luther seperti itu, atau reformasi Protestan. Itu yang dipicu oleh Martin Luther tahun 1517. Karena dia melihat sudah sangat-sangat banyak penyelewengan di gereja. Para paus juga waktu itu, paus yang memerintah pada saat itu, yang berkuasa pada saat itu juga korup, gitu, ada kerusakan di badan gereja, itu ada kerusakan. Maka dia tempelkan 95 dalil, 95 tesis di depan gereja Santo Basilika, Santo Petrus, untuk mengkritik itu semua. Jadi dia reformasi gereja supaya kembalilah benar-benarlah Alkitabiah, gitu. Jangan lagi hanya sekedar dogma tanpa landasan Alkitab, kira-kira seperti itu. Jadi ada banyak, ada 95 poin kemarin Luther, kemudian reformasi, ada surat indulgensi, penghapusan dosa, yang kalau saya punya uang lebih, saya bisa beli surat indulgensi ini tadi, kemudian saya menghapus dosa orang-orang yang sudah meninggal, saudara-saudara saya, misalnya nenek moyang saya bisa hapus itu. Martin Luther menolak itu. Kemudian salah satu persoalan besarnya adalah ketika penerjemahan Alkitab masih dibatasi hanya di dalam 3 bahasa. Bahasa Ibrani, bahasa Yunani, dan bahasa Latin. Jadi Martin Luther waktu itu menerjemahkan ke bahasa Jerman supaya rakyat jelata, orang-orang awam teologi juga bisa membaca Alkitab secara pribadi. Itu dia reformasi juga. Masa hanya imam gitu, hanya pastor yang bisa membaca Alkitab firman Tuhan? Ya orang-orang awam juga berhak lah gitu. Maka dia mulai penerjemahan juga pada saat itu, penerjemahan Alkitab. Kemudian salah satu yang paling besar yang ditentang Martin Luther juga adalah adanya simbol-simbol di dalam gereja. Ada simbol-simbol di dalam gereja, misalnya patung-patung malaikat, patung-patung para santo dan santa, patung-patung para rasul, 12 rasul murid Yesus. Pengadaan patung-patung tersebut, dia juga ikon-ikon yang ada di, misalnya gambar-gambar yang di sekeliling gereja pada saat itu, dia tentang itu semua. Dia
sebenarnya Martin Luther tidak serta-merta secara frontal ingin menghapus, artinya dengan kekerasan seperti itu. Dengan yang dilakukan Yosia tadi adalah secara frontal menghancurkan semua sarana prasarana penyembahan berhala itu tadi. Nah, Martin Luther tadinya hanya ingin mari beradu argumentasi ide. Jadi dia menulis banyak buku. Jadi mari kalau mau berargumentasi mari melalui buku, kira-kira seperti itu, melalui tulisan, melalui ide seperti itu. Tapi ternyata pendukung Luther lebih frontal dari dia. Ketika Martin Luther disembunyikan untuk diamankan, kemudian dia pendukungnya tadi dia katakan, seandainya Luther ada di sini, dia pasti melakukan ini. Yang mereka lakukan akhirnya adalah itu tadi, menghancurkan. Mereka datang ke gereja-gereja, mereka hancurkan semua patung-patung, mereka hancurkan semua ikon-ikon yang ada di sana, simbol-simbol, bahkan salib, gitu kan. Karena yang dikhawatirkan oleh Luther adalah ketika tidak ada ikon di sekitar kita, termasuk salib, kita menjadi takut. Itu yang dikhawatirkan oleh Martin Luther. Pengalaman saya mengenang tentang itu, tentang ikon dan simbol adalah waktu sekolah, waktu SMA misalnya. Waktu itu lagi ngetren-ngetrennya gelang WWJD gitu. Ada yang pakai simbol-simbol kalung salib. Jadi kita merasa aman, kita merasa ada penjagaan, ada pembentengan, atau ada penguasaan diri ketika kita pakai simbol-simbol atau ikon-ikon seperti yang tadi. Ketika saya pakai simbol salib misalnya, tidak takut setan misalnya, atau malam-malam takut yang jalan sendiri nggak takut lagi, atau ketika mau ngomong kasar tiba-tiba, oh aku pakai kalung salib gitu. Nah, tapi yang dikhawatirkan oleh Luther dan orang-orang yang menentang pengadaan simbol adalah seolah-olah ini yang membuat kita menjadi kudus, ini yang menjaga kita, simbol ini. Lalu suatu hari ketika kita tidak pakai simbol ini, kita tidak pakai gelang yang bertuliskan salib, cincin yang ada doa Bapa Kami, atau kalung salib, atau anting-anting salib misalnya gitu. Ketika kita tidak pakai itu, seolah-olah kita tidak dijaga oleh Tuhan. Padahal Tuhan ada di mana saja. Simbol-simbol itu bukan representasi dari Tuhan. Itu walaupun kalau kita tanya saudara-saudara kita yang Katolik, mereka tidak menyembah kepada patung-patung atau kepada gambar-gambarnya Yesus misalnya, itu mereka tidak menyembah. Jawaban mereka akan menjadi, ini kan media kita untuk lebih mengimani gitu. Tapi kita sama sekali sebenarnya Protestan setelah reformasi Martin Luther, kita sama sekali menentang itu penggunaan ikon-ikon itu. Itu kenapa kita tidak terlalu banyak para pendeta misalnya yang jubahnya nggak harus pakai kalung salib banyak-banyak atau pernak-pernik banyak-banyak. Di gereja kita juga tidak terlalu banyak ikon-ikon, mungkin hanya untuk nilai estetika saja. Kalau sekarang ada gereja-gereja HKBP yang pakai ikon-ikon seperti itu tadi di jendela-jendelanya misalnya, atau di altar atau di mana, itu hanya sekedar untuk nilai estetika, hanya untuk keindahannya saja. Jadi bukan lagi seperti dulu yang ada melambangkan sesuatu. Kalau ada patungnya Santo Fransiskus Assisi misalnya di depan gereja itu, artinya yang menjaga gereja itu adalah Santo atau rohnya Santo Fransiskus dari Assisi misalnya. Tidak itu lagi. Itu kenapa kita mengenang tidak melegalkan penggunaan ikon-ikon. Termasuk ketika kita jadikan Alkitab kayak jimat juga. Mungkin ada 1-2 di antara kita yang merasa Alkitab ini kayak jimat. Tiba-tiba kalau dia mimpi buruk itu cari apa? Cari Alkitab. Dibikin di samping bantal misalnya, atau di bawah bantal. Jadi itu yang dijaga oleh Martin Luther sebenarnya, supaya jangan terjadi. Itu termasuk sinkretisme ya, seolah-olah salib itu adalah jimat, Alkitab itu adalah jimat gitu. Ketika kita pegang-pegang bawa Alkitab kemana-mana, kita gak diganggu setan gitu. Ini semuanya ada di dalam hati kita, semuanya ada di dalam pikiran kita. Kalau kita bawa-bawa dari ujung kepala sampai ujung kaki pakai simbol rohani juga, tapi hati kita roh halus, ya sama saja, tidak ada gunanya. Kita tetap akan diganggu oleh kuasa-kuasa kegelapan itu. Jadi
direformasi oleh Martin Luther. Jadi sangat banyak pembaharuan, reformasi. Umat Tuhan akan selalu tetap dikelilingi oleh serigala-serigala, oleh kuasa-kuasa kegelapan, oleh si iblis. Dia akan selalu berusaha memasukkan ideologi yang bisa merusak kita. Dia akan selalu berusaha, si iblis itu, kuasa kegelapan itu akan selalu berusaha bagaimana caranya orang-orang Kristen tidak lagi menyembah kepada Tuhan. Karena keinginan dia supaya dia bisa disembah sebagaimana Tuhan disembah. Itu dengan cara bagaimanapun, entah itu dengan mengacaukan umat-umat orang-orang percaya atau menjadikan tadi orang percaya menyeleweng daripada Tuhan. Sampai sekarang orang-orang Kristen Batak masih sering kejadian namanya. Orang-orang Kristen Batak itu banyak sekali masih melakukan sinkretisme, penggabungan agama ini tadi yang sangat, saya pikir saya sudah sangat sering menyampaikan ini tentang mengganti holi-holi, saring-saring, tulang belulang yang diokal itu dengan batang pisang misalnya. Itu masih terjadi praktiknya sampai sekarang. Atau ini yang sering terjadi kalau kita mau ziarah nggak dilarang ya. Ziarah nggak dilarang, tapi kita sering terjerumus ketika ziarah itu mengenang marsuap, cuci muka di kuburan, terus ngomong bisa maha muda, gitu. Bisa maha muda lawa hamidah, gitu. Dia ngomong kemana, ke siapa? Tentu ke arwah yang tinggal di situ. Atau ketika datang ke kuburan pertama sekali datang ke Tabang, Ngarobehani, gitu. Lalu dia ngomong sama siapa? Nah, kita masih sering terjebak dengan kebiasaan-kebiasaan seperti itu, atau dengan asomalan habatahon yang dulu podanatur kata kita, tapi padahal ada berteman dengan penyembahan berhala, dengan meragukan kuasa Tuhan, seperti itu masih sering terjadi prakteknya sampai sekarang. Walaupun kita katakan bahwa gereja HKBP sudah gereja yang matoras, sudah gereja yang dewasa, tapi praktek-praktek sinkretisme seperti itu ternyata masih sangat-sangat sering terjadi di kekristenan kita sampai saat ini. Ketika ada seorang tua sakit-sakitan tapi gak meninggal, ada yang suruh buka atap kamarnya supaya langsung rohnya keluar gitu. Acara keluarga, ini paling sering. Acara keluarga waktu ada yang meninggal misalnya hari H penguburan, biasanya ada acara keluarga, terus mandokata ke ini, ke mayatnya yang di tengah gitu. Borhak mahwati bapak tinggal memahami di sana gitu, ino hubung kayak gitu. Jadi dia ngomong lagi ke yang meninggal. Ini juga banyak sekali dari hal-hal itu saja, masih banyak sekali amanginan yang harus kita reformasi tentang kekristenan kita. Jangan sampai terjadi seperti yang dikatakan oleh Yosia ini di dalam kekristenan kita. Karena ulah kita, karena ulah nenek moyang kita, kehidupan kita yang berkeluarga itu menjadi berantakan atau dapat hukuman dari Tuhan. Karena dia bisa marah sampai keturunan ketiga, keturunan keempat. Artinya gitu. Kita masih butuh direformasi. Selain daripada tradisi-tradisi yang lama itu dari bawaan nenek moyang, mengenang dari tradisi-tradisi Batak yang lama yang kita gabungkan, kita campurkan dengan kekristenan sekarang, ada juga yang datang pada zaman ini, gitu. Pengajaran-pengajaran yang kita gabung, misalnya dalam doa, ada orang Kristen yang berdoa pakai gara-gara ikut-ikut yang lagi ngetren gitu kan. Penutupnya pakai haleluya, amin gitu. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin gitu. Kalau dia tidak tahu artinya, cuma ikut-ikut aja karena ya enak dengarnya gitu. Banyak orang-orang Kristen yang berdoa akhirnya mempercantik bahasanya. Akibatnya adalah banyak orang yang takut untuk berdoa karena dia merasa saya nggak bisa berdoa seperti doa yang dilantunkan oleh saudara-saudara saya yang lain yang di dalam nama Yesus tutup bungkus kami, yang
atau bentengi kami atau apapun yang lain gitu dengan gaya-gaya berdoa yang sekarang itu kan. Banyak orang Kristen termasuk sekolah minggu ini guru-guru sekolah minggu yang cerita. Jadi anak-anak sekolah minggu jadi takut berdoa gara-gara dia merasa gak bisa sebagus orang lain pimpin doanya. Padahal kalau kita lihat katekismus mengenai bagaimana yang diajarkan di sana di katekismus. Sesederhana ketika mau makan misalnya, ali Tuhan dibatasi, pasu-pasu masih panganonon, nasa gabisi margogo itu gitu. Amin. Sesederhana itu doanya. Nggak harus yang pakai tutup bungkusan segala. Nggak harus yang pakai bentengi atau apa segala macam itu yang pemanis-pemanis bahasa doa sekarang itu. Nggak juga. Nah kita perlu reformasi supaya orang-orang jangan takut lagi pimpin doa, berdoa mengenai banyak hal yang perlu kita reformasi kemudian dari kekristenan kita sekarang. Belajar bermedsos juga perlu kayaknya untuk menunjukkan bagaimana identitas kekristenan kita. Bagaimana saya lihat kolom komentar di grup-grup yang membahas tentang kekristenan atau tentang HKBP misalnya. Bagaimana kita cara bertata sosial di sana. Ngomongnya kita di sana demi HKBP, demi kekristenan, demi Tuhan, demi kekudusan, demi kebaikan. Tapi dengan cara yang saya pikir kadang-kadang kita bisa lihat sendiri dengan cara yang tidak baik. Karena memang psikologi kita ketika di media sosial, di internet itu berbeda dengan ketika kita berjumpa, berbicara dengan orang lain. Maka perlu ekstra penjagaan diri, penguasaan diri ketika kita berada di dunia maya itu. Kita sembarangan aja, kita tidak tahu siapa lawan bicara kita, tapi tiba-tiba aja spontan kita mungkin. Ada, saya lupa namanya, psikologi mayoritas mungkin kalau tidak salah. Yang ketika ada orang sendiri lewat, terus kita lagi rame-rame sama kawan kita gangguin yang lewat itu. Itu sama seperti itu. Jadi banyak reformasi mental, reformasi spiritual, bahkan sampai sekarang sesudah kekristenan berjalan ribuan tahun, itu kita masih harus terus-menerus mereformasi diri kita. Kapan ada ajaran yang tidak benar itu, kebiasaan yang tidak benar itu masuk ke dalam gereja, ada pola pikir, dogma-dogma yang tidak benar itu masuk ke dalam gereja, kita harus bentengi diri kita. Kita harus bentengi, tapi ya bagaimana kita mau bentengi diri kita, bagaimana mau tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah, tapi ketika kita tidak mau mendengar gitu. Karena iman pertama sekali datang dari pendengaran. Kemarin banyak mendengar firman Tuhan, mendengar melalui pembacaan Alkitab seperti itu. Lalu kita bisa lihat ada sesuatu yang tidak benar, atau setidaknya kita bisa akhirnya menanyakan kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan yang kita bayangkan, yang kita perhatikan. Untuk itu, ya marilah amanginam seperti yang dilakukan oleh Yosia, Martin Luther, bapak-bapak gereja yang pertama yang selalu menjaga kekudusan gereja, menjaga ajaran-ajaran kita supaya tetap benar, supaya jangan melenceng dari kebenaran Tuhan. Dari situlah, dari pendengaran kita, pembacaan akan firman Tuhan, pendengaran akan kabar-kabar baik, berita-berita yang diperdengarkan oleh para pengkhotbah misalnya. Mari kita dari sana tetap ikuti, tetap jalankan supaya kita bisa tahu apa saja yang harus kita reformasi, apa saja yang harus kita perbaiki dari yang sudah ada sekarang. Kiranya Tuhan membantu kita melalui kebijaksanaan dari yang diberikan oleh Roh Kudus. Tuhan memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Bapa kami yang di surga, atas firman yang kami dengar hari ini. Ajarkan kami Tuhan untuk dapat bertindak seperti Raja Yosia yang mereformasi iman kami, kepercayaan kami, menjauhkan kami dari penyembahan-penyembahan berhala, dari penyelewengan iman. Ajarkan kami untuk dapat tetap memuji dan memuliakan Engkau di dalam kekudusan. Berikan kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu agar kami diberikan kebijaksanaan dan hikmat untuk melakukan firman. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah orang-orang yang bersalah kepada kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Arahkanlah hidupmu kepadanya, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Segenap pelayan full-timer HKBP Resort Bali mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.